Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda melalui YouTube channel ini. Demi mencari pekerjaan dan faktor ekonomi yang menghimpit dan semakin sulit, 15 orang warga negara Indonesia nekat melakukan tindakan kejahatan dengan menyelundup masuk ke Malaysia. Berita ini saya ambil dari Facebook resmi milik Immigration Malaysia dengan judul Sindikat Penyelundupan Manusia di Kelantan Ditumpaskan. Jabatan Immigration Malaysia atau JIM telah berjaya menumpaskan satu lagi sindikat penyelundupan manusia dan menahan sebanyak 15 orang pendatang asing tanpa izin asal Indonesia dalam sebuah operasi khusus yang disebut dengan Operasi Gelombang 2 yang dijalankan pada tanggal 6 Maret 2023 yang lalu di Kelantan, Malaysia. Penyelundupan migran merupakan tindakan kriminal karena telah menerobos masuk melintasi perbatasan sebuah negara tanpa izin. Operasi yang dijalankan pada jam 3 pagi ini dilakukan oleh beberapa lapisan penguatkuasaan, yaitu terdiri dari pegawai bagian perisikan, pasukan operasi khusus, pejabat imigresen Putrajaya, dan dibantu oleh petugas Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kelantan. Dalam serbuan dan razia di kawasan Jeli dan Gua Musang, pasukan operasi telah berhasil menahan seramai 15 orang pati berusia antara 24 tahun hingga 54 tahun yang terdiri daripada 12 orang lelaki dan 3 orang perempuan yang kesemuanya adalah warga negara Indonesia. Mereka dipercayai baru saja datang dari negara Thailand, kemudian melintasi Sungai Golok dan kemudian dipindahkan dengan 3 buah kendaraan ke sebuah rumah penampungan. Namun, belum sampai rumah penampungan tersebut, mereka sudah tertangkap. Pada penangkapan itu juga turut ditahan 3 orang lelaki warga negara Malaysia berusia 39 tahun hingga 60 tahun yang bertindak sebagai transporter atau kurir pengangkut yang bekerja untuk sindikat ini. Merekalah yang menyediakan kendaraan dan menjadi sopir, juga mengantarkan para pati ini ke rumah penampungan tersebut. Berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil risikan, modus operandi sindikat ini adalah para warga negara Indonesia ini dari Indonesia akan terbang ke Thailand, kemudian perjalanan akan dilanjutkan dengan menyelundup masuk ke Malaysia melalui Sungai Golok. Nah, ini adalah modus yang sangat marak terjadi akhir-akhir ini ya. Masuk ke Malaysia dari Thailand, keluar ke Malaysia juga melalui Thailand. Dua-duanya adalah jalan yang salah, jalan sesat, juga cara yang ilegal. Mereka semua yang tertangkap mengaku telah membayar sebanyak mulai dari Rp6.000 hingga Rp7.000 pada sindikat tersebut untuk bisa masuk ke Malaysia. Nah, ini nih, kalau Anda masuk ke Malaysia dengan bayar sejumlah uang, Anda pasti akan diselundupkan. Kalau sudah menyelundup, Anda tidak akan bisa bekerja di Malaysia secara resmi dan tidak bisa pulang atau tidak bisa keluar Malaysia juga secara resmi. Karena Anda secara sistem itu tidak ada di Malaysia. Hanya fisik Anda saja yang ada di Malaysia tanpa keberadaan Anda itu diketahui oleh pihak otoritas di Malaysia ini. Jadi bisa dibilang Anda itu antara ada dan tidak ada. Nggak jelas kan? Rencananya sebelum tertangkap, kesemua pati ini akan dibawa dan diantar ke lokasi-lokasi seperti di Lembah Kelang, ke Melaka, ke Pulau Pinang, dan Johor Bahru untuk bekerja secara tidak sah juga. Sedangkan para wanita yang tertangkap ini mengaku mereka akan bekerja sebagai tukang urut dan sebagai pekerja seks komersial. Aduh, ini saya nggak tahu lagi deh mau komen apa. Ketika serbuan dilakukan, ternyata ada sebuah insiden di mana ada beberapa orang yang mencoba melarikan diri dan bahkan sampai melakukan tindakan fisik kepada para petugas imigresen yang menangkap. Namun, tindakan tersebut tidak berhasil dan digagalkan oleh para petugas yang melakukan operasi. Ya jelas aja pasti kalah ya, karena yang melakukan razia ini ada banyak lapisan dan banyak orang. Jadinya ya mau bagaimanapun tetap aja akan kalah. Satu lawan berpuluh-puluh orang. Sindikat ini dipercayai telah beroperasi secara aktif sejak bulan Mei 2022 yang lalu. Dan targetnya adalah para pati yang berasal dari Indonesia, dari Myanmar, dari Bangladesh, dan juga dari India. Menurut pengakuan sindikat ini, ada sekitar 160-an orang pati dalam sebulannya sudah mereka selundupkan dan juga sudah berhasil dibawa masuk menurut pengakuan
pengakuan dari para kurirnya. Dan kalau kita hitung dari tahun lalu sampai dengan sekarang, 160 orang dikali hampir 1 tahun, sudah berapa ribu orang yang diselundupkan masuk ke Malaysia. Dan jika di paspornya ada cop masuk ke Malaysia, bisa dipastikan itu adalah cop palsu. Dengan cop palsu, Anda tidak bisa pulang ke Indonesia dengan cara resmi. Anda harus naik mahkamah dulu, melakukan proses sidang, menjalani hukuman, baru bisa pulang. Tidak bisa bayar compound yang 3.100 itu. Berdasarkan hal tersebut, Kerajaan Malaysia dianggarkan telah mengalami kerugian sebanyak 1,7 juta ringgit dalam bentuk bayaran levy pekerja asing yang harusnya dibayar jika mereka bekerja secara resmi. Kesemua parti yang ditangkap akan didakwa telah melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63 dan Akta Paspor 1966, juga Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyelundupan Migran atau ATIPSOM tahun 2007. Sedangkan 3 orang lelaki tempatan yang menjadi transporter atau kurir tadi akan diproses ke mahkamah untuk didakwa di bawah Section 117 Kanun Prosedur Jenayah. Dan 3 buah kendaraan yang dipakai juga sudah disita sebagai barang bukti. Kasus hukum seperti ini akan terus terjadi jika tidak ada kesadaran dari para warga negara Indonesia kalau mau kerja ke Malaysia, ya harus secara resmi, bukannya bayar ke agen. Mau kerja itu kan mau cari uang ya, bukannya malah kita harus keluar uang dulu. Tanam jagung, ya tumbuhnya jagung. Tanam masalah, hasilnya masalah juga. Ya namanya bisnis gelap ya, caranya juga gelap, kerjanya gelap, masuknya gelap, semuanya serba gelap-gelapan. Agen yang masukin ke Malaysia juga ya wajahnya gelap. Buktinya sampai sekarang Tekong dan agennya juga bentuknya wajahnya seperti apa nggak pernah muncul ya. Padahal pengen banget itu saya lihat gimana sih mukanya para penjahat-penjahat ini. Tapi ya sudahlah, mau dikata apa, semuanya sudah terjadi. Semoga mereka yang tertangkap bisa diberikan ketabahan. Sekian breaking news kali ini, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.